Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-20 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal 20 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7 yang bunyinya adalah demikian. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ayat yang ketiga, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan membagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, tema firman Tuhan atau tema khotbah pada hari ini, reaksi kita menentukan kehidupan kita. Kita akan sama-sama belajar bagaimana kita bereaksi secara benar pada waktu terjadi situasi dan tantangan di dalam hidup kita. Kita akan belajar dari kehidupan seorang raja yang bernama Raja Hizkia ketika dia menghadapi situasi dan tantangan di dalam hidupnya, bagaimana dia bereaksi terhadap situasi dan tantangan tersebut. Saudara-saudara, Raja Hizkia adalah raja dari kerajaan Yehuda, dan dia dinobatkan menjadi raja kerajaan Yehuda pada usianya 25 tahun, dan selama 29 tahun dia memerintah sebagai raja di kerajaan Yehuda. Dan pada waktu itu kerajaan Yehuda adalah ibu kotanya adalah Yerusalem. Kalau kita mempelajari tentang kehidupan daripada Raja Hizkia, Alkitab menjelaskan dan mencatat bahwa Raja Hizkia ini adalah seorang raja yang mencari Tuhan. Dia seorang raja yang takut akan Tuhan, dan dia seorang raja yang benar. Dia melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh bapa leluhurnya Daud. Nah, kita kembali kepada pembacaan kita, 2 Raja-Raja pasal 20 ayat yang pertama. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Saudara-saudara, dalam ayat firman Tuhan ini menjelaskan pada suatu hari Raja Hizkia dikatakan jatuh sakit dan hampir mati. Lalu Tuhan mengutus seorang hambanya, seorang nabi datang kepada Raja Hizkia untuk menyampaikan pesan Tuhan kepadanya. Dan pesan Tuhan kepada Raja Hizkia adalah, "Sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, kepada keluarga Hizkia, sebab engkau akan mati dan tidak akan sembuh lagi." Saudara, kalau kita melihat pesan yang diterima oleh Raja Hizkia, rasanya pesan ini tidak enak kedengarannya. Ya, karena dikatakan bahwa Hizkia karena penyakitnya dia akan mati, dan dia disuruh untuk menyampaikan pesan kepada keluarganya. Saudara, adalah hal yang biasa kalau seseorang sudah akan dipanggil oleh Tuhan, dia akan memberikan pesan-pesan terakhir kepada keluarganya atau kepada orang-orang yang dekat dengan dia, kepada orang-orang yang dia kasihi. Dan biasanya kalau pesan dari orang yang akan meninggal,
itu pasti akan didengarkan dan akan dilakukan oleh yang menerima pesan itu. Nah, kalau kita membaca dalam firman Tuhan ini bukan ingin mengatakan pada kita bahwa Tuhanlah yang memberi sakit penyakit kepada Raja Hizkia. Karena sekali lagi, sakit penyakit itu bukan datang dari Tuhan, saudara. Karena Tuhan bukan Allah pemberi sakit penyakit, tetapi Dia adalah Allah penyembuh. Sakit penyakit itu datangnya dari iblis. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Salah satu cara iblis membunuh manusia adalah dengan melemparkan sakit penyakit di dalam kehidupan manusia, saudara. Ya, jadi sekali lagi, sakit penyakit bukan datang dari Tuhan. Nah, kenapa Tuhan berfirman kepada Raja Hizkia bahwa penyakitnya akan membawa dia kepada kematian? Karena Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Dia tahu situasi dan keadaan yang dialami oleh Raja Hizkia pada waktu itu. Dia tahu apa yang terjadi kepada Raja Hizkia pada waktu itu. Dia tahu penyakit yang menyerang Raja Hizkia pada waktu itu akan membawa dia kepada kematian. Tetapi bukan Tuhan yang memberikan sakit penyakit itu di dalam diri Raja Hizkia, saudara. Ya, karena Tuhan kita adalah Yehova Rafa. Dia adalah penyembuh, bukan pemberi sakit penyakit. Kalau kita melihat kehidupan Yesus selama dia ada di dunia ini, salah satu pelayanan Yesus adalah menyembuhkan orang sakit, saudara. Kalau Anda melihat di dalam Alkitab, dikatakan semua orang sakit yang datang kepada Yesus dengan berbagai macam penyakit semuanya disembuhkan oleh Yesus. Haleluya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana reaksi Raja Hizkia sesudah dia mendengar apa yang dikatakan Nabi Yesaya tentang apa yang akan terjadi dengan dirinya, saudara. Yang pertama, kita bisa lihat itu di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat yang kedua. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Yang pertama yang dilakukan oleh Raja Hizkia adalah dia memalingkan mukanya ke arah dinding, saudara. Saudara, di dalam terjemahan Alkitab bahasa Inggris, kata dinding ini dipakai wall, yang artinya dinding atau tembok, saudara. Saudara-saudara, dinding atau tembok ini berbicara tentang perlindungan. Kalau kita melihat kota-kota di zaman dahulu, biasanya kota-kota itu akan dikelilingi oleh dinding yang tebal atau tembok yang mengelilingi kota itu. Tujuan daripada tembok itu dibangun adalah untuk melindungi kota itu dari serangan musuh, saudara. Selama penduduk kota itu tetap tinggal di balik dinding, maka mereka akan aman dan terlindungi di sana. Saudara-saudara, Tuhan kita itu adalah tempat perlindungan kita. Kita bisa baca itu di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, di sini pada waktu Raja Hizkia menghadapi situasi di dalam hidupnya, pada waktu dia menghadapi sakit penyakit yang terjadi di dalam dirinya, dia memilih untuk tidak fokus kepada situasi yang dihadapi pada waktu itu. Dia memilih untuk tidak fokus kepada sakit penyakit yang menyerang dia pada waktu itu. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, dia memalingkan mukanya ke arah dinding, saudara. Artinya, dia mengarahkan pandangannya ke arah Tuhan yang adalah perlindungan dia. Dia percaya bahwa Tuhannya sanggup untuk menyelamatkan dia. Dia percaya bahwa Tuhannya sanggup untuk menolong dia, saudara. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup untuk menyembuhkan dia. Yang kedua, kita masih lihat di dalam ayat yang kedua. Coba kita perhatikan ayat yang kedua. Pertama, dikatakan lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding. Yang kedua, dan ia berdoa kepada Tuhan. Nah, reaksi daripada Raja Hizkia yang kedua, dia memilih untuk berdoa kepada Tuhan, saudara. Artinya dia memilih untuk mencari Allah. Ya, dia memutuskan untuk datang kepada Tuhan, saudara. Penting sekali pada waktu ada situasi dan tantangan terjadi dalam hidup kita
kita mencari Tuhan atau datang kepada Tuhan. Karena kepada siapa kita datang, itu akan menentukan kehidupan kita. Saudara, berdoa di sini mempunyai arti, Raja Hizkia memutuskan untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia memilih untuk meminta belas kasihan daripada Tuhan. Dia sadar bahwa dia tidak mampu, dia tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Dia tidak mencari pertolongan dari manusia, saudara. Ya, dia tidak meminta pegawai-pegawainya untuk pergi ke seluruh negerinya untuk mencari tabib atau dokter atau orang pinter yang bisa menolong hidupnya, yang bisa mengobati diri dia pada waktu itu. Itu tidak dia lakukan. Justru yang dia lakukan adalah dia mengarahkan pandangannya kepada Tuhan, saudara. Karena dia percaya ada Tuhan yang sanggup untuk menyelamatkan dia. Ada Tuhan yang sanggup untuk menyembuhkan dia. Saudara-saudara, situasi apapun yang kita alami, mari kita mau bereaksi secara benar. Dan meresponi situasi yang kita alami secara benar. Karena reaksi kita akan menentukan kehidupan kita. Reaksi yang benar akan membuat kita kuat pada waktu ada situasi dan tantangan terjadi di dalam hidup kita. Reaksi yang benar akan membawa kita kepada kehidupan yang berkemenangan. Dan reaksi yang benar akan membuat kita bisa melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan nyatakan di dalam hidup kita. Tetapi kalau Anda salah dalam bereaksi, maka itu akan membawa kita kepada kehidupan yang tanpa pengharapan. Kalau kita salah dalam bereaksi, itu akan membawa kita kepada kekalahan dan kehancuran. Nah, mari kita akan melihat sekarang isi doa dari Raja Hizkia. 2 Raja-Raja 20 ayat yang ketiga. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, kalau kita membaca firman Tuhan ini, Raja Hizkia mengingatkan Tuhan tentang apa yang dia lakukan selama dia hidup. Segala sesuatu yang dia sudah lakukan yang baik di hadapan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan lupa dan tidak melihat semua yang dilakukan oleh Raja Hizkia selama dia hidup? Sehingga Tuhan perlu diingatkan oleh Raja Hizkia. Saya percaya Tuhan tidak pernah lupa dengan apa yang sudah Hizkia lakukan buat Tuhan, saudara. Segala kebaikan yang sudah dia lakukan di hadapan Tuhan tidak pernah dilupakan oleh Tuhan, saudara. Bahkan Tuhan mengenal siapa Raja Hizkia. Dari dia lahir dan bagaimana perjalanan kehidupannya sampai akhir, Tuhan tahu. Karena Tuhan adalah Allah yang maha tahu, saudara. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia tahu segala apa yang dilakukan oleh Raja Hizkia, saudara. Ya, yang Tuhan mau lihat di sini adalah apakah pada waktu ada situasi, tantangan yang terjadi di dalam kehidupan Raja Hizkia, apakah dia tetap berharap dan dia tetap percaya kepada Tuhan atau tidak? Karena berbicara tentang percaya dan berharap kepada Tuhan, itu adalah pilihan, saudara. Kita yang harus memutuskan apakah kita mau percaya atau tidak kepada Tuhan. Kita yang memutuskan apakah kita mau tetap berharap kepada Tuhan atau tidak, saudara. Ya, Tuhan tidak pernah memaksakan kehendaknya atas hidup kita. Free will itu tetap ada dalam diri manusia. Dan Tuhan tidak pernah mengambil free will itu dari diri kita. Ya, kita yang harus memutuskan apakah kita mau percaya kepada Dia atau tidak. Karena Tuhan mengasihi kita. Dia tidak pernah memaksakan kehendaknya atas hidup kita. Ya, di sini Raja Hizkia harus memutuskan apakah dia tetap mempercaya, apakah dia tetap bergantung, apakah dia tetap berharap kepada Tuhan atau tidak. Ya, jadi Tuhan tidak pernah melupakan Raja Hizkia. Ya, demikian juga Tuhan tidak pernah melupakan kehidupan kita, saudara. Ya, apapun yang terjadi di dalam hidupmu, ingat ada Tuhan yang melihat itu. Dia tahu apa yang sedang terjadi, apa yang sedang engkau alami di dalam hidupmu. Dan Dia Allah yang siap dan selalu menunggu untuk menolong hidupmu, mengeluarkan, menyelamatkan engkau dari segala situasi yang terjadi di dalam hidupmu. Haleluya. Saudara, kita akan lihat isi dari doa Raja Hizkia, masih di ayat yang ketiga.
Raja Hizkia berdoa begini. Yang pertama dia katakan, aku telah hidup di hadapanmu dengan setia. Saudara, Raja Hizkia hidup di hadapan Tuhan dengan setia. Ya artinya pada waktu dia mengikut Tuhan dengan setia, dengan segenap hatinya. Ya dia tidak menyimpang ke kiri dan dia tidak menyimpang ke kanan. Dia tetap hidup di jalan-jalan Tuhan, saudara. Dia melakukan semua perintah Tuhan. Dia melakukan semua hukum-hukum Tuhan. Dia melakukan semua ketetapan-ketetapan Tuhan di dalam hidupnya. Ya, penting sekali kita hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu setia bagi hidup kita. Amin, saudara. Kesetiaan Tuhan itu dibuktikan, saudara. Ya, pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, dia mengemban misi daripada Allah Bapa, yaitu untuk menyelamatkan umat manusia. Dan dia melakukan misi itu dengan setia sampai tuntas, saudara. Dia rela menjadi manusia. Dia rela menanggung penderitaan. Ya, dia dicambuk, dipukuli, difitnah, dihina. Bahkan dia rela sampai mati di atas kayu salib. Dia setia. Karena dia mengasihi kita dan mau menyelamatkan kita. Haleluya. Amin. Firman Allah berkata, kalau engkau setia kepada perkara yang kecil, maka aku akan mempercayakan kepadamu hal-hal yang besar. Saya percaya tidak ada hal yang besar yang tidak dimulai dari hal yang kecil. Ya, segala sesuatu yang besar, semuanya dimulai dari hal yang kecil, saudara. Jadi kalau Tuhan mempercayakan kepadamu hal yang kecil untuk dilakukan, lakukan itu dengan setia. Nanti Tuhan akan mempercayakan kepadamu hal-hal yang besar. Ya, selanjutnya kita akan lihat doa daripada Raja Hizkia. Dia berkata yang kedua, aku hidup dengan tulus hati. Ya, Raja Hizkia adalah raja yang hidup tidak berpura-pura. Ya, dia tidak munafik hidupnya, ya, atau bahasa kerennya sekarang pencitraan. Ya, orang yang tulus hati tidak hidup dengan pencitraan, saudara. Ya, orang yang tulus hati, dia akan melakukan segala sesuatu tanpa pamrih dan tanpa menuntut imbalan, saudara. Pada waktu dia melayani Tuhan, dia akan melayani itu dengan tulus hati. Ya, pada waktu dia menolong sesamanya, dia akan menolong itu dengan tulus hati, saudara. Pada waktu dia mengasihi orang-orang yang ada di sekitar dia akan lakukan itu dengan tulus hati, saudara. Ya, selanjutnya kita lihat doa daripada Raja Hizkia yang ketiga. Dia berkata, aku melakukan yang baik di mata Tuhan. Ya, yang baik di mata Tuhan. Ya, bukan yang baik di mata manusia, saudara. Karena ada perbedaan melakukan yang baik di mata Tuhan dengan melakukan yang baik di mata manusia. Ya, apa yang baik di mata manusia belum tentu itu baik di mata Tuhan, saudara. Tetapi apa yang baik di mata Tuhan pasti baik di mata manusia. Ya, contohnya, saya beri contoh. Saudara mungkin pernah baca buku tentang Robin Hood, ya, atau mungkin pernah nonton film tentang Robin Hood. Robin Hood itu sangat dipuja-puja oleh orang miskin. Kenapa? Karena Robin Hood ini, dia mengambil harta kekayaan dari orang kaya dan dia bagikan kepada orang miskin. Di mata orang miskin, Robin Hood ini adalah seorang yang baik. Ya, karena dia membagi-bagikan harta kepada orang miskin. Tetapi di mata Tuhan, perbuatan daripada Robin Hood jahat, saudara. Karena dia mencuri, dia merampok. Ya, jadi kita lihat di sini, kebaikan di mata manusia belum tentu itu baik di mata Tuhan, saudara. Yang dituntut oleh Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus melakukan kebaikan yang sesuai dengan kebaikan Allah. Sesuai dengan standarnya Tuhan, saudara. Dan standarnya Tuhan itu adalah kita melakukan kebaikan sesuai dengan firman Allah. Amin, saudara. Ya. Nah, kenapa orang percaya harus hidup berbuat baik? Karena memang Tuhan sudah lebih dulu baik terhadap diri kita, saudara. Oleh karena itu, sebagai orang benar, ya, sebagai orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, hidup kita harus selalu melakukan kebaikan. Kalau Anda membaca dalam kitab Filipi, dikatakan di sana, hendaklah kebaikanmu diketahui oleh semua orang. Ya, kita perlu kasih tahu kepada semua orang bahwa kita ini adalah orang yang baik. Ya, artinya kehidupan kita harus menjadi saksi.
Dimanapun kita berada, orang bisa melihat Kristus. Kebaikan Kristus itu bisa dilihat orang melalui hidup kita. Karena kebaikan itu adalah salah satu dari buah Roh Kudus. Ya, dan buah Roh Kudus itu harus terproduksi dan terpancar melalui kehidupan orang-orang yang percaya. Saudara-saudara, kalau kita lihat kehidupan daripada Raja Hizkia adalah orang baik dan dia melakukan banyak kebaikan selama dia hidup, saudara. Salah satu kebaikan yang dilakukan oleh Raja Hizkia adalah dia memperhatikan kehidupan para imam pada waktu itu. Karena para imam hidupnya susah karena tidak diperhatikan oleh umat Israel. Dan Raja Hizkia memperhatikan hal itu. Sehingga kehidupan dari para imam di zaman Raja Hizkia memerintah akhirnya bisa menjadi lebih baik, saudara. Dan dia dengan kehidupan yang lebih baik, mereka bisa lebih fokus untuk melayani Tuhan di rumah Tuhan. Ini artinya Raja Hizkia memperhatikan kehidupan di rumah Tuhan, saudara. Ya, dan kebaikan yang lain yang dilakukan oleh Raja Hizkia, dia menjauhkan berhala dari kehidupan orang Israel, saudara. Ya, dia mau supaya orang Israel hanya menyembah Tuhan yang hidup, Allah Abraham, Ishak dan Israel, saudara. Ya, tidak menyembah Allah-Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Dia mau supaya bangsa Israel menyembah Allah yang hidup, Allah yang benar, Allah Yahweh. Ya, ini adalah kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh Raja Hizkia pada waktu dia hidup, dan masih banyak kebaikan lain yang dilakukan oleh Raja Hizkia kalau Anda mempelajari tentang kehidupannya. Dan masih di ayat yang ketiga, coba perhatikan masih dalam ayat yang ketiga, dikatakan, kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Saudara, pada waktu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa di hadapan Tuhan, marilah kita mau datang kepada Tuhan dengan apa adanya. Ya, pada waktu kita merasa sedih, kita merasa susah, kita berada dalam kesesakan, kita bisa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Bahkan kita bisa menangis di hadapan Tuhan. Menangis artinya kita membutuhkan pertolongan Tuhan. Kita tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Dan dalam kitab Mazmur pasal 34 dikatakan, Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Haleluya. Selanjutnya kita lihat ayat yang keempat dari 2 Raja-Raja. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ketika Raja Hizkia meresponi firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya secara benar, di mana Raja Hizkia tidak marah, ya, dia tidak kecewa dengan firman Tuhan yang dia dengar pada waktu itu. Dia tidak mengatakan bahwa Tuhan tidak adil, Tuhan jahat dan tidak peduli dengan kehidupannya, Tuhan tidak mengasihi dia. Itu tidak dia katakan, saudara. Ya, tetapi dia tetap memilih untuk meresponi situasi yang dihadapi pada waktu itu secara benar, saudara. Dia memilih untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia memilih untuk tetap berharap dan percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan yang memegang kendali atas segala sesuatu, dan Tuhan sanggup untuk menolong hidupnya. Saudara-saudara, Tuhan tidak tahan ketika melihat sikap hati yang ditujukan oleh Raja Hizkia kepadanya. Raja Hizkia datang kepada Tuhan dengan sikap hati yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh berharap bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya penolong yang sanggup dan dapat menolong hidupnya, yang sanggup menyelamatkan dia, yang sanggup menyembuhkan dia dari penyakitnya pada waktu itu. Langsung Tuhan berfirman kepada Nabi Yesaya, kita bisa baca dalam ayat yang kelima. Coba kita lihat. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Telah ku dengar doamu dan telah ku lihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Saudara-saudara, doa dan tangisan Raja Hizkia naik di hadapan Tuhan.
dan menyentuh hati Tuhan. Dan Tuhan mau menyembuhkan Raja Hizkia. Artinya doanya mau didengarkan oleh Tuhan dan dijawab oleh Tuhan. Karena memang kalau berbicara tentang kesembuhan dari penyakit, itu adalah kehendak Tuhan, saudara. Ya, kalau Anda mungkin diserang oleh sakit penyakit pada waktu saat ini, percaya ya bahwa kesembuhan itu adalah janji Tuhan di dalam hidupmu. Itu adalah kehendak Allah. Karena Dia adalah Yehova Rafa, Allah yang mau menyembuhkan dari penyakit apa saja yang menyerang kehidupan kita. Saudara-saudara, situasi apapun yang kita hadapi, apapun penyakit yang menyerang engkau pada saat ini, tidak peduli seberat apapun situasi yang engkau hadapi, tidak peduli seberat apapun penyakit yang mungkin engkau derita, yang menyerang engkau pada saat ini, Tuhan mau menolongmu. Dia mau menyembuhkan hidupmu. Anda hanya perlu datang kepada Tuhan seperti Raja Hizkia. Dan Dia akan menyembuhkan engkau. Dia mau menyembuhkan engkau karena kesembuhan itu adalah kehendak Tuhan. Kita lanjut ke ayat yang ke-6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Saudara-saudara, ayat firman Tuhan ini mengatakan bahwa Tuhan akan memperpanjang usia dari Raja Hizkia 15 tahun lagi. Saudara, hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Amin. Dan Tuhan yang memberikan umur panjang buat hidup kita, saudara. Jadi jangan pernah khawatir, jangan pernah takut tentang kehidupan kita. Karena firman Allah berkata kekhawatiran itu tidak akan menambah sehasta saja dari jalan hidupmu. Jadi kalau kekhawatiran itu tidak menambah sehasta saja dari umur kita, kenapa kita harus khawatir, saudara? Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Percaya, ya, Tuhan adalah pemilik hidup kita. Dan Dia mau memberikan umur panjang kepada kita. Sehingga dengan umur panjang yang diberikan kepada kita, kita bisa melayani Dia selama kita ada di dunia ini. Ya, jadi jangan khawatir dan jangan takut, saudara. Dan tentunya pada waktu Tuhan memberikan umur panjang kepada Raja Hizkia, dia perpanjang menjadi 15 tahun lagi, Tuhan mempunyai tujuan. Yaitu supaya Raja Hizkia bisa mengenapi apa yang menjadi rencana dan tujuan Allah di dalam hidupnya. Ya, saudara, kalau kita diberikan umur panjang di dalam hidup kita, Tuhan mempunyai tujuan untuk hidupmu. Ya, karena engkau harus mengenapi apa yang menjadi rencana dan tujuan Allah di dalam hidupmu. Kalau kita membaca tentang kehidupan Raja Hizkia, sesudah peristiwa ini, ya, kerajaannya diserang oleh kerajaan Asyur. Ya, kerajaan Asyur adalah kerajaan yang sangat besar pada waktu itu. Dan kerajaan Asyur ini sudah mengalahkan banyak kerajaan pada waktu itu. Dan gilirannya dia akan menaklukkan kerajaan Yehuda. Dan kalau Anda membaca dalam firman Tuhan yang lain, dikatakan bahwa Yerusalem dikepung oleh Raja Sanherib, raja kerajaan Asyur. Yerusalem dikepung dari segala arah, saudara. Dan di atas kertas, dengan mudah, Raja Asyur bisa mengalahkan Raja Hizkia. Tetapi, sebagaimana janji Tuhan yang kita sudah baca tadi di dalam ayat yang ke-6, Tuhan akan melepaskan dia dari tangan Raja Asyur, saudara. Haleluya. Ya, luar biasa. Dan Tuhan menggenapi apa yang difirmankan kepada Raja Hizkia, saudara. Pada waktu mereka diserang dan dikepung oleh Raja Sanherib, Raja Kerajaan Asyur, Tuhan mengirimkan satu malaikat untuk menolong Raja Hizkia. Dan satu malaikat itu dicatat dalam Alkitab itu menghancurkan 185.000 tentara Asyur. Luar biasa nggak? Dahsyat Tuhan kita. Hanya dengan satu malaikat bisa menghancurkan 185.000 tentara Asyur. Dan akhirnya Raja Asyur kalah dan harus kembali ke negerinya. Dan Tuhan memberikan keamanan di kerajaan Yehuda pada waktu itu. Jadi kita lihat di sini pada waktu
Raja Hizkia berdoa, Tuhan bukan hanya menyembuhkan dia dari sakit penyakit yang menyerang dia. Dia nggak jadi mati, saudara. Tapi usianya diperpanjang menjadi 15 tahun lagi, saudara. Dan bonusnya adalah Tuhan memberikan keamanan kepada dia di seluruh negerinya selama dia hidup. Kita akan baca ayat yang terakhir, ayat yang ke-7. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu. Maka sembuhlah ia. Saudara, kita melihat di sini bahwa ketika Raja Hizkia memilih untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan di dalam doa, ya, Tuhan mendengar dan menjawab doanya. Dia disembuhkan dari penyakitnya. Dikatakan bara yang menyerang dia pada waktu itu disembuhkan oleh Tuhan. Saudara, bara ini adalah penyakit, ya. Bara itu seperti ada pembengkakan di badan, yang di dalam bengkak itu ada nanah. Ya, jadi di seluruh badan Raja Hizkia terdapat bara, saudara. Dan dikatakan oleh firman Tuhan, dia menjadi sembuh. Tuhan menyembuhkan dia pada waktu itu. Ya, haleluya. Ya, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia yang tadinya harusnya mati karena penyakit yang menyerang dia pada waktu itu, tidak jadi mati karena pertolongan Tuhan. Saudara, apapun yang situasi yang kita hadapi dalam hidup kita, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang di dalam doa kepada Dia. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa sampai engkau melihat sesuatu terjadi di dalam hidupmu. Berdoa sampai engkau melihat keselamatan itu datang di dalam hidupmu. Berdoa sampai engkau mengalami kesembuhan di dalam hidupmu. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini. Mari kita mau bereaksi secara benar pada waktu ada situasi dan tantangan datang dalam hidup kita. Pada waktu ada pencobaan datang dalam hidup kita. Mari kita mau bereaksi secara benar. Karena reaksi akan menentukan kehidupan kita. Apakah kita akan menjadi pemenang atau menjadi pecundang? Apakah kita akan menjadi orang-orang yang gagal atau orang-orang yang berhasil? Apakah kita akan lemah atau kuat pada waktu ada situasi datang dalam hidup kita? Itu tergantung dari reaksi kita. Apakah kita akan melihat pertolongan Tuhan atau tidak? Itu pun tergantung dari bagaimana kita bereaksi terhadap segala situasi yang kita alami dalam hidup kita. Karena reaksi menentukan kehidupan kita. Amin.